Liridhoillah wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu adu'u laka bi ni'matika 'alayya wa adu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh mushola An-Nur Ria Grafika Centra Sedus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmatnya, atas rahmatnya, atas karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini Allah masih membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dengan demikian kita masih dituntut Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju mushola An-Nur yang kita cintai ini untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu Allah SWT. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi sudhi hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian pada kesempatan kali ini pembahasan tentang sholat di dalam perjalanan, yakni yang tentang sholat jamak. Jamak itu artinya mengumpulkan, bukan jima ya, beda ya. Tulisannya sama, jim, mim, ain. Tapi kalau di kasroh jimnya itu beda artinya, yaitu hubungan suami istri jima. Tapi kalau jamak itu mengumpulkan, ya, dan ini mengumpulkan dua waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 masalah yang terkait dengan sholat jamak. Yang pertama, kapan boleh menjamak sholat. Yang kedua, tata cara menjamak. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang membolehkan menjamak. Sesungguhnya para ulama sepakat bahwa menjamak sholat zuhur dengan sholat asar di Arafah hukumnya sunnah. Ini kaitannya saat
wukuf ya, wukuf di Arafah. Walaupun di sana orang atau jamaah haji mukim di Arafah, tapi Rasulullah menyunatkan, makanya menganjurkan untuk dijamak antara zuhur dan asar ya, saat wukuf itu, saat wukuf ya. Demikian pula menjamak salat maghrib dengan isya di Musdalifah ya, karena setelah asar sebelum maghrib itu disunahkan keluar dari Arafah ya, untuk menuju Musdalifah. Ini untuk jamaah haji ya. Jadi sholatnya bagaimana? Ya sholatnya ketika nanti sudah di Musdalifah ya, Musdalifah di sana disunahkan untuk bermalam ya, bermalam atau paling enggak berhenti sejenak untuk menunaikan sholat maghrib dan sholat isya. Dan di Musdalifah juga disunahkan untuk mengambil batu kerikil ya, dengan jumlah untuk melontar jumroh saat jumlah Aqobah seperti itu. Jadi memang saat wukuf itu sholatnya di jamak zuhur dan asar. Kemudian karena apa? Setelah zuhur sholat itu ada ya semacam khutbah singkat yang menjelaskan tentang perjalanan haji, tentang kemuliaan orang haji, tentang ya nasihat-nasihat. Kemudian setelah itu berdoa ya, berdoa di saat wukuf, karena wukuf di Arafah adalah merupakan puncak daripada haji. Al-Hajju Arafah, haji itu ya wukuf di Arafah itu. Bagaimanapun juga orang yang sudah berniat untuk haji, untuk bisa atau tidak bisa dibawa ke Arafah walaupun sedang sakit, orang kita sedilu, nah dibawa ambulan dia menuju Arafah sebentar, leren, kemudian dikembalikan lagi ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau tidak seperti itu ya tidak sah hajinya. Dan sholatnya ya, sholat antara zuhur dan asar disunahkan untuk dijamak ya, disunahkan ya. Begitu pula sholat maghrib dan isyaknya. Kalau sholat maghrib dan isya itu posisi berada di Musdalifah sebelum menuju ke Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan boleh menjamak? Selain di dua tempat tersebut, para ulama berbeda pendapat ya, antara di Arafah dan di Musdalifah tadi. Selain dua tempat tadi, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas memperbolehkannya, meskipun mereka berselisih pendapat tentang kapan saja diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kalau menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya melarang secara mutlak, ya melarang secara mutlak. Ini keterangannya boleh menjamak pada waktu yang pertama, dan yang memperbolehkan menjamak pada waktu yang kedua ialah mayoritas ulama salaf dan khalaf. Ulama salaf itu ulama-ulama terdahulu, ulama khalaf itu ulama-ulama modern yang akhir-akhir ini. Inilah yang dikutip oleh Ibnu Al-Munzir dari Sa'ad bin Abu Waqqas, Utsman bin Zaid, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Musa Al-Asy'ari, Tawus, Mujahid, Ikriman, Imam Malik, Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Thawr. Ini juga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Baihaqi, mengutipnya dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ia juga mengutipnya dari Zaid bin Aslam, Rabi'ah, Muhammad bin Al-Munkandar, Abu Az-Zanad dan lainnya. Katanya ini termasuk hal-hal yang sudah terkenal digunakan di kalangan para sahabat dan tabi'in. Jadi memang kalau pendapat ini ya tadi
ada beberapa perbedaan pendapat. Silang pendapat tersebut bersumber dari yang pertama, beda penafsiran terhadap hadis-hadis tentang menjamak dan cara pengambilan dalilnya. Yang memperbolehkan hal itu mengingat semuanya berupa tindakan-tindakan yang syarat dengan kemungkinan-kemungkinan, bukan ucapan-ucapan. Yang kedua, beda dalam menilai sahih dan tidaknya hadis-hadis yang muncul, yang ada. Yang ketiga, beda tentang boleh dan tidaknya menggunakan pendekatan kias dalam masalah ini. Jadi kias itu pengambilan perumpamaan atau menyampaikan. Di antara hadis-hadis yang ditafsiri secara berbeda-beda tersebut ialah hadis yang telah disepakati kesahihannya dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Muslim. Ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra ila waqtil asri. Summa nazala fa jama'a bainahuma. Fa in zaghati syamsu qabla an yartahila shalla dhuhra tsumma raqiba. Apabila bertolak sebelum matahari tergelincir, maksudnya bepergian sebelum matahari tergelincir, yakni sebelum zuhur, Rasulullah SAW menangguhkan sholat zuhur ke waktu asar. Jadi sholatnya nanti ke waktu asar. Kemudian beliau berhenti dan menjamak kedua sholat tersebut, yakni zuhur dan asar dikumpulkan jadi satu di waktu asar. Dan apabila sebelum bertolak matahari sudah condong, maka beliau sholat zuhur terlebih dahulu, baru kemudian menaiki kendaraan. Jadi memang kalau bepergian, saat Rasulullah bepergian, kok waktunya belum condong, maksudnya belum masuk waktu zuhur, maka sholat zuhurnya ditahan, nanti dilaksanakan di waktu asar. Tapi ketika bepergiannya itu waktu matahari sudah condong atau sudah tergelincir ke arah barat, berarti sudah masuk waktu zuhur, maka Rasulullah sholat zuhur terlebih dahulu, baru kemudian bepergian. Hadis Ibnu Umar yang juga ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajala bihi sayru fi safari yuakhirul maghriba hatta yajma'a bainaha wa bainal isya'i. Aku melihat setiap kali Rasulullah berburu-buru, maksudnya tergesa-gesa untuk segera bepergian, Rasulullah SAW menangguhkan sholat maghrib untuk dijamak dengan sholat isya. Ya, tadi kasusnya zuhur, ya ini juga maghrib. Buru-buru mau kemana? Ini Rasulullah ceritanya mau perang, berangkat perang ini. Hadis yang ketiga, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Malik dan Muslim, ya kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dzura wal asra jami'an fi ghairi khaufin wala safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat zuhur bersama salat asar dan atau menjamak salat maghrib bersama salat isya, bukan karena takut dan bukan dalam bepergian. Ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah. Redaksi lengkapnya ialah ditanya kepada Ibnu Abbas apa yang beliau maksudkan dengan hal itu. Ia menjawab beliau bermaksud tidak ingin menyusahkan umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi ada 3 hadis yang dikemukakan dalam masalah ini. Yang pertama, memang Rasulullah buru-buru waktu ingin bepergian sebelum matahari tergelincir atau belum masuk zuhur.
Kemudian sholatnya dijamak di waktu asar. Dan hadis yang kedua menjelaskan Rasulullah keburu-buru sebelum maghrib sudah mau bepergian, sholat maghribnya ditahan. Nah, ini hadis yang ketiga, Rasulullah SAW melakukan sholat duhur dan asar, menjamak sholat duhur dan asar, dan menjamak sholat maghrib dan isya, tapi bukan karena alasan takut atau dalam bepergian. Nah, ini yang tadi terakhir saya sampaikan. Nah, kalau menafsir hadis-hadis tadi, para ulama yang memperbolehkan menjamak sholat mengatakan boleh menangguhkan sholat duhur ke sholat asar dengan syarat-syarat tertentu. Ulama-ulama Kufah menganggap hadis-hadis tadi tidak mengandung hukum yang membolehkan menjamak sholat, karena yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan menjamak, melainkan melakukan sholat duhur pada waktu akhirnya, lalu dilanjutkan dengan melakukan sholat asar pada waktunya. Jadi seakan-akan terkesan menjamak. Hal ini diperkuat oleh hadis yang menceritakan tentang Jibril sebagai imam sholat. Kata mereka, berdasarkan hal ini berarti hadis Ibnu Abbas adalah sahih, karena berdasarkan kesepakatan para ulama tidak boleh menjamak sholat di luar bepergian tanpa ada udzur. Maksudnya tidak boleh melakukan dua sholat sekaligus pada waktu salah satunya. Penafsiran mereka juga berpedoman pada hadis Ibnu Mas'ud. Ia berkata, demi Allah yang tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Dia. Rasulullah SAW selalu sholat pada waktunya kecuali sholat duhur bersama sholat asar di Arafah dan sholat maghrib bersama sholat isya di Jam'un. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi tadi kalau keterangannya ini penafsirannya, memang Rasulullah sholat duhurnya di asar ini di luar Arafah dan Musdalifah ya, maksudnya di luar tempat itu, di luar kesempatan itu saat bepergian biasa. Rasulullah menangguhkan sholatnya, nanti sholat duhurnya mendekati waktu sholat asar. Begitu selesai sholat duhur, masuk waktu sholat asar, kemudian Rasulullah lanjut dengan sholat asar. Nah, kemudian ada sahabat menilai bahwa itu sholatnya dijamak antara duhur dan asar. Tapi Rasulullah ini ada pendapat yang lain mengatakan itu bukan dijamak, cuman waktunya saja yang berdekatan, yang berhimpitan, ya. Karena dulu di sana tidak ada banyak masjid, tidak ada speaker tua untuk mengumandangkan adzan, sehingga patokannya matahari. Di jam juga mungkin tidak banyak, sehingga nanti ini karena tadi alasannya bepergian ya. Tapi beliau senantiasa menunaikan sholat tepat pada waktunya ya. Karena dalam dialog yang lain Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ayul a'mal afdal ya Rasulullah?" Mana amal yang paling utama wahai Rasulullah? Qala, jawab Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Maksudnya bagaimana? Salat tepat pada waktunya itu apakah salat begitu adzan duhur langsung salat, atau ya namanya waktu duhur itu setelah matahari tergelincir ke barat, condong ke barat, walaupun sedikit, sampai panjang bayang-bayang itu sama.
Nah itu waktu duhur. Nah Rasulullah tadi melakukan sholat duhurnya panjang bayang-bayang masih belum sama, jadi masih tinggi panjang benda daripada bayang-bayang. Disinilah as-sholatu ala waktiha, ya, as-sholatu ala waktiha. Namun di luar sana banyak penjelasan yang mengatakan as-sholatu fi awali waktiha, sholat itu di awal waktu. Tapi redaksi yang sahih dari Rasulullah adalah as-sholatu ala waktiha, sholat di waktunya, ya, tepat waktu lah. Nah, waktu duhur ya dilakukan waktu duhur, waktu asar dilakukan di waktu asar, ya. Bukan sholat duhur kemudian keterangan itu ya, bukan begitu adzan langsung dilakukan, asar langsung dilakukan, bukan, tapi tepat waktu, bukan di ropel, di ropel ya, di jamak bareng-bareng kayak sholat taraweh sehari 17 rakaat. Saya sempatnya nanti setelah sholat isya di ropel dan sehari 17 rakaat, bukan seperti itu, tapi ketika subuh dilakukan pada waktu subuh, duhur dilakukan waktu duhur, asar dilakukan waktu asar, maghrib dilakukan maghrib, ya isya dilakukan pada waktu isya. Itulah yang namanya as-sholatu ala waktiha, nah, sholat pada waktunya. Kata mereka, hadis ini mungkin bisa ditakwili seperti takwil kami atau ulama Kufah, atau seperti takwil Anda, ya. Ya silahkan ditafsiri, takwili seperti apa. Pada dasarnya menurut hukum asal, sholat itu dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Al-Qur'annya seperti itu. Sesungguhnya sholat itu, ya, alal mu'minina kitaban mawquta. Untuk orang-orang mukmin, ya, kitaban sudah diwajibkan mawqutan, ya, waktunya sudah ditentukan, ya, zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sudah ditentukan, ya. Kita tidak boleh mengalihkan hukum asal dengan sesuatu yang masih mengandung kemungkinan. Hadis yang diperselisihkan kesahihannya ialah hadis yang bersumber dari Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Bunyinya begini: annahum kharaju ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amat Tabukin. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal isya'i. Qala fa akhara salata yauman summa kharaja fa shalla dhuhra wal 'ashra jam'an summa dakhala summa kharaja fa shalla al maghriba wal isya'a jam'an. Sesungguhnya para sahabat berangkat ke perang Tabuk bersama Rasulullah SAW. Beliau menjamak sholat duhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Pada suatu hari beliau menangguhkan sholat, kemudian beliau keluar dari jamak sholat duhur dan sholat asar. Setelah masuk, kemudian beliau keluar lagi dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Maksudnya, pernah Rasulullah bepergian saat perang Tabuk. Nah, tadi saya sampaikan di depan. Sholat duhur dan asar dijamak, juga maghrib dan isyanya dijamak. Karena Rasulullah saat itu posisi berada di Madinah, perjalanan menuju Tabuk ya lumayan jauh, ya, dengan membawa pasukan. Kalau setiap waktu berhenti sholat, padahal yang namanya rombongan semakin banyak, untuk mempersiapkan sholat juga semakin lama. Mungkin wudunya bergantian, ya
contoh kecil saat kita piknik aja lah. Piknik kalau rombongan, kalau sendiri praktis, rombongan dengan keluarga mungkin satu mobil cepet. Tapi kalau rombongan satu bis, ya mungkin mengatur turunnya dari bis, ambil air wudhunya, ada yang ke kamar kecil, itu lama. Jadi ini ibaratnya seperti itu. Kalau bepergian semakin banyak rombongan, semakin lama, membutuhkan waktu yang lama ketika akan makan. Nah, di sini Rasulullah mengambil tindakan apa? Kita menjamak waktu sholat biar tidak banyak waktu yang terbuang, karena memang perjalanan menuju Tabuk ya mempersiapkan untuk perang Tabuk tadi. Nah, inilah Rasulullah melakukan jamak antara sholat zuhur dan asar, juga demikian dengan sholat maghrib dan isya. Nah, seperti itu. Jika hadis Mu'ad ini sahih, tentu lebih jelas daripada hadis sebelumnya untuk dijadikan sebagai dasar atas kebolehan menjamak dengan syarat-syarat tertentu. Karena yang jelas beliau memajukan sholat isya ke waktu sholat maghrib. Tetapi mereka juga bisa mengatakan bahwa sebenarnya Rasulullah SAW hanya menangguhkan sholat maghrib pada akhir waktunya, lalu beliau sholat isya pada awal waktunya. Tadi saya sampaikan Rasulullah tidak menjamak, tidak mengumpulkan dalam satu waktu, tetapi sholat duhurnya mendekati sholat asar. Begitu sholat duhur selesai, masuk sholat asar, kemudian segera melakukan sholat asar. Demikian juga saat maghrib dengan isya, Rasulullah tidak melakukan sholat maghrib di waktu isya, tetapi mengakhirkan waktu sholat maghrib dengan sholat isya. Begitu selesai sholat maghrib, kemudian melaksanakan sholat isya. Nah, menurut hadis ini ya seperti itu. Soalnya di dalam hadis tadi tidak disebutkan dengan pasti kalau beliau menjamaknya. Jadi ucapan perawinya yang justru mengandung kemungkinan. Ya, ini kata Ibnu Qudamah. Jika dikatakan makna menjamak ialah melakukan sholat yang satu pada akhir waktu dan melakukan yang satu lagi pada awal waktunya, menurut kami hal itu batal dengan dua alasan. Yang namanya menjamak pasti dilakukan dalam satu waktu. Kalau masih contoh sholat duhur dilakukan waktu duhur, sholat asar dilakukan di waktu asar, itu bukan menjamak, tapi memang waktunya secara berdekatan. Dipepet ke duhur mepet asar, begitu sholat asar masuk langsung sholat asar. Ini bukan menjamak, ini masih tepat waktu. Nah, seperti itu. Tapi para perawi ada mengatakan itu karena apa? Ya tadi saya sampaikan bahwa urutan adzan asar secara jelas. Ya, karena memang masih jarang masjid belum ada toa, sehingga iki janjane Rasulullah menjamak sholat apa enggak sih? Waktunya ini sudah jam berapa? Apalagi dulu kan pedangnya apa? Bayang-bayang matahari. Kalau malam nggak ada. Nah, ini kan hanya perkiraan akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi ya seperti itu. Ada perbedaan pendapat dalam menerima apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau kita saat ini bepergian? Nah, seperti apa? Apakah diperbolehkan untuk menjamak? Nah, yang kalau tadi disampaikan kita mau menjamak, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini nanti. Adapun jalur kias yang diperselisihkan ialah mengkiaskan sholat-sholat lainnya dalam bepergian dengan sholat di Arafah dan di Musdalifah. Ya, disamakan kias itu. Kalau orang musafir tadi saya sampaikan, kalau waktu sholat berhenti padahal pakai rombongan, ya
Iya, kalau waktunya pakai mobil atau kendaraan sendiri, mobil kendaraan pribadi. Nah, kalau naik angkutan umum kan tidak bisa. Makanya di situ ya kita mengambil kias seperti itu. Saat perjalanan bepergian kita mengkiaskan, menyamakan saat wukuf di Arafah maupun saat kita mabit di Musdalifah. Sehingga bisa dikatakan bahwa sholat yang wajib saat bepergian boleh dijamak dengan dasar bahwa para sahabat pernah menjamaknya di Arafah dan di Musdalifah. Ini adalah madhab Salim bin Abdullah yang memperbolehkan kias seperti itu dalam hal ibadah. Dan kias seperti ini lemah. Itulah hal-hal yang menimbulkan terjadinya beda pendapat tentang masalah kebolehan menjamak. Walaupun itu lemah, tapi oleh para ulama sekarang ya diperbolehkan ya menjamak, mengumpulkan, khususnya untuk hal-hal yang musafir ya. Seperti kemarin tentang mengqashar sholat. Ya, ini hampir mirip. Yang kedua tentang tata cara menjamak. Nah, kalau tidak diperbolehkan menjamak kok ada tata cara. Nah, berarti kalau ada tata cara menjamak berarti di situ dasarnya boleh dan tidak boleh, gitu kan? Nah, kalau sudah nggak diperbolehkan ya tidak perlu dibahas tentang tata cara menjamak. Seperti itu, tutup krekek. Nah, tapi kalau ini ada tata cara menjamaknya, berarti di situ memang masih terjadi perselisihan. Tapi kalau ada yang menjalankan tata cara, berarti di situ ada yang memperbolehkan menjamak sholat. Tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak setiap hari ya kita gua tak sholatnya tak jamak baik ya, tak jamak. Tidak seperti itu, tapi ada syarat dan ketentuan tertentu. Dalam masalah ini tentang tata cara menjamak sholat ini, para ulama yang memperbolehkan menjamak sholat saat bepergian juga berbeda pendapat. Di antara mereka berpendapat sholat pertama yang dilakukan pada waktu sholat yang berikutnya adalah lebih baik daripada sebaliknya. Tetapi yang sebaiknya juga boleh. Ya, kemarin ditanyakan siapa ya? Ada yang bertanya ketika saya sholat kemudian jamak itu ya harusnya yang mana? Lebih baiknya sesuai urutan waktu. Tapi kalau kemarin tanya, Mas di situ ada jamaah. Kalau kita mau gabung dengan jamaah, ya mengikuti sholat itu. Kemudian kita sholat yang kita tinggalkan. Yang maksudnya tadi yang akan kita jamakkan seperti itu. Afdolnya ya sholat sesuai urutan. Tapi kalau tidak atau dibalik itu juga boleh. Tapi yang sebaiknya juga boleh. Ini adalah salah satu versi pendapat yang dikutip dari Imam Malik. Sebagian mereka juga ada yang berpendapat keduanya sama. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Dan salah satu versi pendapat Imam Malik yang dikutip oleh ulama-ulama Madinah, versi yang pertama tadi dikutip oleh Ibnu Al-Qasim. Alasan Imam Malik cenderung kepada pendapat pertama karena hal itu berdasarkan hadis sahih dari Anas. Sementara alasan Imam Syafi'i yang cenderung pada pendapat yang kedua karena kedua cara menjamak tersebut sama-sama menjamak sholat fardu. Ya, tata cara sama, boleh. Menurut Imam Malik, kalau Imam Malik ya urutan ya sesuai waktu. Tapi menurut Imam Syafi'i ya boleh mau dibolak-balik atau sesuai urutan seperti itu. Jadi nilainya sama dan karena hadis Mu'ad tadi juga sahih sehingga boleh diamalkan seperti hadis Anas walaupun tingkat keadilan para perawinya berbeda. Nah ini, jadi monggo ya, mau menggunakan yang mana ya, sesuai dengan kalau rombongan mau melakukan sholat sendiri jamaah sendiri ya sesuai urutan waktu. Tapi kalau
kita bepergian sendiri kemudian menemui jamaah di sana, ternyata nih sholat asar. Tadi saya pengennya nih, ya sholat asar dulu. Bahkan setelah sholat asar kita tidak boleh melakukan sholat. Karena ada alasan. Alasan apa? Tadi kita belum sholat duhur. Nah kan kita punya niat menjamak sholat. Seperti itu. Yang ketiga tentang hal-hal yang membolehkan menjamak ini. Berarti ini syarat. Begitu pula ulama-ulama berselisih pendapat tentang jenis bepergian yang memperbolehkan menjamak, yakni menjamak sholat. Menurut sebagian mereka yaitu bepergian dengan tujuan untuk beribadah seperti pergi haji atau pergi perang di jalan Allah. Inilah pendapat Ibnul Qasim. Dan menurut sebagian yang lain adalah bepergian yang diperbolehkan oleh syariat, bukan dengan tujuan berbuat durhaka atau maksiat. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yang dikutip oleh ulama-ulama Madinah. Sumber perbedaan mereka dalam masalah ini sama seperti sumber perbedaan mereka tentang bepergian yang memperbolehkan mengqashar sholat. Ya, qashar kemarin kita meringkas sholat. Meskipun yang terakhir ini lebih luas karena dasarnya adalah nas berupa ucapan dan tindakan. Sementara dasar kebolehan menjamak hanya nas berupa tindakan saja. Perihal menjamak sholat, bagi orang yang sedang tidak bepergian tanpa ada udzur, Imam Malik dan sebagian besar ulama ahli fikih yang lain tidak memperbolehkannya. Sementara ulama-ulama dari mazhab Zahiri dan ashab salah seorang murid Imam Malik memperbolehkannya. Silang pendapat ini muncul akibat mereka berbeda pendapat dalam memahami hadis Ibnu Abbas tadi. Di antara mereka ada yang mau nakwili hadis tersebut karena ada dalam kondisi hujan, hujan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, dan di antara mereka ada yang memahaminya secara mutlak. Muslim mengemukakan mereka riwayat tambahan dalam hadisnya, yakni Rasulullah SAW tanpa ada sebab rasa takut bepergian dan turun hujan. Inilah yang dijadikan pegangan oleh ulama-ulama dari mazhab Dzahiri. Kalau ulama mazhab Dzahiri pengen menjamak ya jamak, pengen kosor enteng pokoknya. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i ya ada syarat dan ketentuannya. Kalau mau bepergian atau perang atau haji kayak gitu. Ya, kalau menurut Imam Malik ya khusus untuk pergi haji atau perang. Tapi kalau Imam Syafi'i ya pokoknya perginya bukan karena untuk maksiat. Nah, kayak gitu. Adapun menjamak sholat bagi orang yang tidak sedang bepergian karena adanya udzur hujan misalnya, Imam Syafi'i memperbolehkannya. Nah ini Imam Syafi'i enteng. Gampang, pokoknya udah deres jamak. Baik siang maupun malam. Sementara Imam Malik melarangnya pada siang hari dan memperbolehkannya pada malam hari. Imam Malik dirinci. Kalau hujannya siang hari ya bisa nanti, karena ini sholatnya dulu itu selalu berjamaah di masjid, ya bukan sekarang hujan tenang nanti sholat di kamar, di rumah banyak tempat kosong atau ada banyak untuk air untuk berwudu dan lain sebagainya. Dulu enggak, sholat ya dilakukan di masjid berjamaah gitu. Sementara dalam hal ini Imam Syafi'i tidak sependapat dengan Imam Malik yang membedakan antara menjamak salat pada siang hari dan malam hari. Kalau Imam Syafi'i tidak sependapat dengan Imam Malik. Karena ia meriwayatkan dan sekaligus menakwili hadis tersebut, yakni mentaksis, mengkhususkan kemutlakannya dengan menggunakan kias.
Yang dimaksud Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah menjamak sholat duhur dengan sholat asar dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya tanpa alasan rasa takut dan tanpa bepergian. Adalah terjadi pada saat turun hujan lebat. Imam Syafi'i memberlakukan kebolehan menjamak sholat pada siang dan malam hari. Nah, dalam hal ini memang ya semua sudah dijelaskan, tinggal kita menurut yang mana. Kalau kita wah enak Pak, ini wayudan nih sholat nanti tak jamaah dengan asar pada siang bolong. Ini menurut Imam Syafi'i ya boleh, tapi menurut Imam Malik enggak boleh. Seperti itu. Monggo mau dilaksanakan seperti apa? Biasanya walaupun sholat sendiri tetap dilakukan pada waktunya. Saya percaya ini jamaah-jamaah Musola Anur ini orangnya ahli ibadah semuanya. Amin. Walaupun tadi sholatnya mundur tidak, maksudnya ya tepat waktu, masih pada waktu zuhur tapi mepet asar kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim, sedikit mungkin. Tapi Imam Malik hanya mengambil sebagiannya, yakni hanya berlaku pada malam hari saja melalui takwil, karena malam hari itulah yang tidak bertentangan dengan amalan ulama-ulama Madinah, yaitu menjamak sholat maghrib dan isya. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar yang menyatakan bahwa pada saat turun hujan ia pernah menjamak sholat maghrib dan sholat isya bersama pembesar-pembesar Madinah. Ulama-ulama terdahulu dari mazhab Maliki beralasan bahwa hal itu adalah termasuk ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama-ulama. Dan alasan mereka ini tidak bisa diterima karena kesepakatan yang tidak utuh tidak bisa dijadikan hujah. Ya, kesepakatan tidak bisa dijadikan dasar. Ya. Tapi kalau melihat pembesarnya para ulama-ulama kiai-kiai ini baik pada melakukan itu, kayak gitu loh. Ya wes aku manut ya ini. Padahal hal itu tidak dijadikan karena tidak bersumber dari Rasulullah. Nah, sementara ulama-ulama mazhab Maliki dari generasi belakangan beralasan karena menjamak salat maghrib dan isya dinukil secara mutawatir, dan itulah yang diamalkan oleh orang-orang di Madinah, mewarisi amalan sahabat-sahabat terdahulu sebagaimana mereka menentukan ukuran sok adalah seperti yang berlaku di kalangan orang-orang Madinah yang juga mewarisi dari sahabat-sahabat terdahulu. Padahal mutawatir itu terkait dengan ucapan, bukan dengan tindakan. Jadi alasan ini sulit diterima, bahkan harus ditolak. Menurut penulis, ini apa? Ibnu Rus ya. Bismillah hilang. Menurut penulis ya, yang lebih tepat ialah menggunakan alasan becek seperti yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah, yakni tidak boleh ada hukum berbeda kalau motifnya sama. Tapi ulama-ulama mazhab Maliki lebih memprioritaskan amalan penduduk Madinah yang mereka jadikan sebagai rujukan. Adapun yang terkait dengan meluasnya cobaan dan tuntutan yang besar, menurut Abu Hanifah boleh menggunakan dalil hadis ahad selama hadis ini tidak dikenal secara luas ya. Perihal menjamak sholat bagi orang-orang yang sakit dan tidak sedang dalam bepergian, Imam Malik memperbolehkannya jika ia khawatir akan pingsan atau sakit perut. Tetapi Imam Syafi'i tidak memperbolehkannya. Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari pemahaman yang berbeda tentang alasannya, yakni keberatan. Imam Malik menganggap musafir boleh menjamak sholat karena ia merasa sangat berat jika menjalankan sholat tanpa dijamak. Padahal
keadaan orang sakit itu lebih berat daripada musafir. Sementara Imam Syafi'i menganggap bahwa alasan yang memperbolehkan menjamak sholat sama dengan alasan yang berlaku dalam mengqashar sholat, yaitu karena bepergian bukan karena yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi orang sakit, ya orang sakit itu kalau sakit benar sakit, bukan sakit karena sakit udunen atau sakit apa, ya sakit, orang sakit itu sakit ya untuk melakukan sesuatu itu berat, ya susah. Ini menurut Imam Malik boleh kita menjamaknya, ya menjamaknya. Lebih-lebih loro tua, ya loro tua yang ini. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i ya harus tepat waktu, tidak boleh digabungkan. Nah, ini rada kenceng, rada sakot, ya maaf. Oh, ya harus tepat waktu. Padahal orang yang namanya sakit mendem air itu susah. Ini buang ke air. Nah, ini karena saya kemarin waktu memperhatikan nenek saya itu sholatnya ya selalu di jamak, ya waktu sakit gitu seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini enak, ya enak. Memang sholat itu kewajiban selagi roh itu masih nempel di jasad. Nah, wajiban. Jadi jangan sampai sholat kita tinggalkan. Walaupun dengan cara dijamak, diropel, yes monggo. Yang penting kita masih melakukan sholat. Lupa diropel gimana? Kamu melu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh diropel. Karena alasan sakit harus dilakukan pada waktunya. Ya wes, nek abot ya kayak gitu. Lu kan kita ahlu sunnah wal jamaah itu bermadhab dengan 4 madhab: Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Ya, boleh ambil salah satu. Tidak, ini kita harus berdasarkan Syafi'i, semua harus Syafi'i. Tidak seperti itu, ya pemahaman yang benar. Oke, ya, jangan menjerumuskan, menggiring salah satu, karena itu sudah jelas, kita sudah jelas. Kemarin saya sampaikan untuk sholat Jumat itu Syafi'i harus 40 minimal, Maliki boleh seadanya. Kalau nenggone pedalaman perumahan yang baru mengadakan sholat Jumat, wongnya orang 40 terus sholat Jumatan, ya kayak gitu kan. Nah, kalau ini kan pendapat Imam Syafi'i, ya berarti sholat Jumatan, nah kayak gitu. Kita luas saja ya. Waya sholat, waya Jumatan, waya kerja, waya turu gitu nggih. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita dalam beribadah, tidak mudah saling menyalahkan, ya, pendapat yang lain. Apa yang dilakukan oleh saudara kita, yus ben, ya, mungkin dia punya pendapat yang lain kayak gitu, begitu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca wal asri dan baru majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.